adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hadirat-Mu memenuhi melawat kami di sini. Tanda mukjizat, tanda ajaib membanjiri. Pemulihan-Mu terjadi, Kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Kami percaya inilah waktu pemulihan terjadi. Kak Susan. Hai Kak Mami. Hai. Kak Susan lagi ngapain nih? Ini Kak, lagi mau kirim kue ke Kak Gita. Oh. Lewat Gojek. Bentar ya Kak ya? Ya, aku selesaikan dulu. Kue. Oke, sip. Oke. Susan, Ya. tuh lihat tuh. Wah. Adik-adik udah pada siap semua mau ibadah. Betul. Kita sapa yuk adik-adik. Yuk. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Manti dan Susan. Kak Susan. Adik-adik, saatnya kita ibadah hari ini. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik semua, kakak ajak untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh sama-sama dengan kakak untuk mengangkat tangan, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian kesayangan-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu.
kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, memandangmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami ada karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, Engkau yang boleh memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, jadi yuk sekarang kakak mau kita semua berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi yang seru tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membawa kita masuk ke tahun yang baru dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Oke, yuk sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru bagiku.
mengajarkan tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul banget Kak Susan. Makanya adik-adik, yuk kakak ajak adik-adik untuk kita naikkan satu pujian yang menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk semuanya tetap bangkit berdiri, tetap semangat, kita memuji Tuhan. Oke? Boleh tepuk tangan ya? Boleh tepuk tangan. Ajak adiknya, ajak kakaknya, ajak mama dan papa juga memuji Tuhan dengan lagu ini. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh oh oh, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Nya. Oh, tiada yang mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi ya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh oh oh, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Ayo katakan sama-sama. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan tiada mustahilnya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Sekali lagi. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Yeay! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa, adik-adik. Hebat ya kesusahannya, adik-adik. Oh, nyanyinya semangat banget. Kak Manti senang, Kak Susan juga senang. Dan pastinya Tuhan Yesus terlebih senang kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Nah, Kak Susan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk semuanya. Ambil sikap berdoa, duduk yang rapi atau berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk, ikuti doa Kak Mandi. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan itu jatuh dalam hati kami, bertumbuh, membuat kami mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu yang ditaburkan itu sungguh-sungguh memberkati hidup kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gita. Kini saatnya dengarkan firman Tuhan. Yeay! Di tahun yang baru ini semangatnya harus baru juga dong. Apalagi tadi sudah memuji Tuhan bareng-bareng dengan kakak-kakak yang luar biasa. Kak Gita jadi semakin semangat ingin kenal Yesus dan kehebatan kuasanya. Adik-adik tahu nggak? Tadi pagi ada petugas ojek online datang ke rumah Kak Gita mengantarkan paket ini. Kira-kira apa ya isinya ya? Kita lihat dulu ya. Oh, ada kue tahun baru rupanya. Tapi siapa yang mengirimkan ya? Kita cari dulu deh nama pengirimnya.
Oh, dari Kak Susan. Terima kasih banyak ya Kak Susan untuk kue tahun barunya. Adik-adik, untuk paket kue ini sampai ke rumah Kak Gita, Kak Susan perlu bantuan petugas ojek online dulu. Kemudian petugas ojek online-nya perlu waktu untuk sampai ke rumah Kak Gita. Nah, kenapa begitu ya? Karena manusia terbatas tempat dan waktu. Tapi kalau Tuhan kita, kehebatan kuasanya tidak terbatas tempat atau waktu. Keren ya? Nah, adik-adik, kakak mau ceritakan satu kisah di firman Tuhan yang membuktikan kalau kuasa Yesus Tuhan itu tidak bisa dibatasi tempat dan waktu. Apa ya ceritanya ya? Penasaran? Sebentar ya kakak ceritakan. Tapi minggu lalu adik-adik masih ingat ceritanya nggak? Minggu lalu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Wow, keren banget ya. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak hadir di rumah pesta itu, kira-kira mukjizat tetap bisa terjadi nggak ya? Yes, bisa dong. Tuhan Yesus kita hebat, tidak terbatas ruang dan waktu. Mau tahu buktinya? Kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Kisah minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya ya. Di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ceritanya, saat itu Yesus kembali ke Kana di Galilea setelah dia pergi ke Samaria. Nah, kemudian berita tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur terdengar kemana-mana sampai ke Kapernaum. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang sedang bersedih. Kenapa bersedih ya? Pegawai istana ini bersedih karena anaknya sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Wah, sedih sekali ya. Nah, setelah pegawai istana ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia cepat-cepat pergi ke Kana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jarak kota Kapernaum ke Kana itu tidak dekat ya adik-adik, itu puluhan kilometer loh. Nah, pada zaman itu belum ada mobil atau pesawat terbang untuk bawa kita pergi dari satu kota ke kota lain. Biasanya perjalanan dilalui dengan berjalan kaki. Bayang ya, pasti itu melelahkan sekali. Nah, tapi apa pegawai istana itu mengeluh harus menempuh perjalanan melelahkan begitu? Apakah pegawai istana itu bilang dalam hatinya, aduh perjalanannya ini pasti akan sangat jauh dan melelahkan. Aduh, pergi nggak ya? Di firman Tuhan tidak dikatakan seperti itu. Pegawai istana itu pergi ke kota Kana untuk bertemu Tuhan Yesus. Di hatinya ada iman dan percaya. Pegawai istana ini rela menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana karena rasa kasih sayangnya untuk anaknya. Di hatinya keinginan terbesarnya ingin lihat anaknya sembuh. Begitu juga mama papa adik-adik. Kasih sayang mama papa untuk adik-adik besar sekali. Mama papa ingin lihat adik-adik sehat semua. Nah, terlebih lagi kasih sayang Tuhan kita, Yesus kita, sahabat kita yang bahkan rela mati untuk kita. Tuhan ingin agar kakak dan kamu sehat selalu. Nah, apa yang terjadi kemudian ya? Kemudian, firman Tuhan katakan, pegawai istana itu akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian pegawai itu berkata kepada Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Kita baca ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi, Tuhan Yesus tidak pergi ke rumah pegawai istana itu, walaupun pegawai istana itu sudah meminta Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Wow, apa yang terjadi kemudian ya? Di ayat selanjutnya, di Yohanes 4 ayat 51, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, kita baca lagi ayat 52. Ia bertanya pada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53, maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Wah, keren sekali. Jadi, anaknya hidup. Adik-adik, anak pegawai istana itu sembuh. Walaupun Tuhan Yesus tidak hadir di rumah pegawai istana itu. Nah, cerita ini membuktikan kalau kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi tempat dan waktu. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Yesus ingin setiap kita, kakak, dan kamu semua menikmati mukjizat, menikmati kesembuhan, karena Tuhan Yesus ingin setiap kita bersuka cita. Adik-adik, di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ada yang kena COVID juga. Tuhan Yesus ingin setiap yang sedang sakit ini bisa menerima kesembuhan. Tuhan Yesus kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama adik-adik. Zaman dahulu, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang. Zaman sekarang juga iya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu. Saat ini, kita di rumah masing-masing. Mungkin ada teman kamu yang rumahnya di luar kota, di luar pulau. Kita saling berjauhan. Tapi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi dimanapun. Begitu juga dengan kuasa doa. Kuasa doa tidak terbatas adik-adik. Kalau kamu sedang mendoakan teman kamu yang sakit, biarpun kamu tidak bisa bertemu dengan teman kamu, yakinlah teman kamu bisa sembuh. Mukjizat tetap bisa terjadi. Tetap berdoa untuk teman-teman ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau dengerin kesaksian salah satu teman kita yang berhubungan dengan kuasa Yesus yang tidak terbatas tadi. Kita dengerin sama-sama yuk. Halo teman-teman, aku mau bagi berkat. Jadi di awal bulan Desember, aku itu terkena COVID. Mamaku juga. Aku sedih banget. Tapi mama aku bilang ke aku kalau aku itu jangan bersedih, tapi harus tetap bersyukur. Karena aku percaya kalau Tuhan akan menyembuhkan aku. Akhirnya kami harus isolasi mandiri. Puji Tuhan, Tuhan ngesediain rumah kosong buat aku sama mama aku selama 16 hari. Rumahnya dibersihin dulu baru kami tinggali. Selama 16 hari di sana, aku makan makanan sehat dan teratur. Aku makan vitamin, jus, buah, dan juga sayur dan lain-lain. Di sana juga aku selalu berjemur. Tuhan baik banget. Tuhan ngasih sinar matahari buat aku dan mama aku. Aku juga semakin dekat dengan Tuhan. Tiap pagi aku saat teduh dan baca firman. Tiap malam aku doa syafaat dengan mama aku. Setelah 16 hari, aku dan mamaku swab test kembali. Awalnya aku takut banget teman-teman, tapi aku berdoa ke Tuhan supaya Tuhan kasih keberanian saat aku swab test. Setelah aku di swab test, kami harus nunggu selama 3 hari. Setelah menunggu selama 3 hari, puji Tuhan teman-teman, hasilnya negatif. Jadi kami bisa pulang, aku bisa ketemu lagi dengan papi dan adik-adikku. Teman-teman, Tuhan itu baik banget loh. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Kita ikut bersuka cita ya adik-adik mendengar kesaksian Shalom tadi. Yes, Yesus kita dahsyat. Kuasanya terbukti luar biasa. Sekalipun Shalom tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi Shalom percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan ya,
akhirnya Shalom menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kuasa doa. Meskipun Papi Shalom dan adik-adiknya harus tinggal terpisah untuk sementara waktu dari Shalom karena harus isolasi mandiri, tapi tetap kuasa doanya tidak terhalang tempat. Shalom dan mamanya tetap menerima kesembuhan. Yes, Yesus kita dahsyat ya adik-adik. Akan sekali lagi, yes, Tuhan Yesus kita dahsyat. Kuasanya tidak terbatas tempat dan waktu. Nah adik-adik, sekarang kita buka ayat hafalan kita minggu ini yuk. Ambil kitabnya lagi. Kita sama-sama buka di Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil itu apa, Kak? Mustahil itu sesuatu yang buat kita manusia tidak mungkin terjadi. Nah, tapi buat Tuhan kita tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin buat Tuhan. Wow, dahsyat ya. Adik-adik, Yesus kita berkuasa. Kuasanya dibuktikan lewat mukjizatnya. Dan mukjizat terbesar yang boleh kita terima adalah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Adik-adik, sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Puji Tuhan kalau sudah. Untuk kamu yang belum, ini kesempatan terbaik kamu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, angkat tangan adik-adik. Kita sama-sama berdoa ya untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, saya mengakui saya manusia berdosa. Ampuni dosa saya. Saat ini, masuklah dalam hati saya dan hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya Tuhan di kayu salib, sehingga saya boleh menerima keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, ingat selalu ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus besar kuasanya, tidak terbatas tempat dan waktu. Tuhan Yesus juga penyembuh. Tetap berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit ya adik-adik. Tuhan Yesus mau menjawab doa-doa kita. Wah, kakak senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kakak mau kirim kue tahun baru juga buat Kak Priska. Apa ya alamat Kak Priska ya? Oke deh, kakak tanya dulu Kak Priskanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Hore, Kak Priska juga dapat kue loh ternyata adik-adik. Wah, terima kasih ya buat Kak Gita yang sudah mengirimkan kue ini untuk Kak Priska. Jadi Kak Priska juga bisa menikmati kue tahun baru adik-adik. Nah, tidak lupa juga Kak Priska mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak ojek online yang sudah mengantarkan kue ini. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah dengar tadi ya firman Tuhan dari Kak Gita bahwa manusia itu terbatas ruang dan waktu. Bahkan untuk bisa sampai ke sini, kue ini butuh waktu. Lalu butuh manusia lagi untuk mengantarkan kue tersebut ke Kak Priska ya. Namun kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruangan atau keadaan. Jadi mukjizat yang Tuhan lakukan itu sungguh luar biasa, tidak seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Hari ini Kak Priska akan mengajak adik-adik untuk bereksperimen. Siapa yang siap bereksperimen? Ya, wah, kalau kalian siap,
Simak penjelasan dari Kak Priska berikut ini ya, termasuk bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Mari. Nah, adik-adik, bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Hanya ada 2 bahan saja. Yang pertama adalah lilin, dan yang kedua adalah korek api, atau adik-adik bisa ganti dengan pemantik api. Nah, percobaan kali ini sangat mudah sekali langkahnya adik-adik. Langkah pertama adalah tentu saja menyalakan lilin yang ada di hadapan kalian masing-masing. Dan kakak menyarankan agar selama melakukan percobaan, kalian ditemani oleh papa atau mama kalian ya. Jadi harus dalam pengawasan orang dewasa. Baik, yang pertama adalah menyalakan lilin. Kakak menggunakan korek api yang tadi. Ya, kakak buat agar lilinnya menyala. Tahukah adik-adik bahwa untuk menyalakan sebuah api, kita membutuhkan 3 bahan utama. Bahan yang pertama adalah oksigen yang ada di sekeliling lilin tersebut. Bahan yang kedua adalah panas. Panas didapatkan dari korek api. Lalu bahan ketiga adalah sebagai bahan bakar. Nah, di sini lilin ini mengandung parafin yang merupakan bahan bakar untuk menyalakan api tersebut. Tahukah adik-adik, ketika kita menyalakan lilin, kamu akan melihat bahwa lilin ini, batang lilin ini akan meleleh, betul? Ya, dari zat padat akan meleleh menjadi zat cair. Namun, tidak hanya sampai berhenti di zat cair adik-adik, tapi bahan utama dari lilin ini juga sebagian ada yang menjadi uap air. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, percobaan kali ini kita akan menyalakan lilin ini, tapi tidak dengan mendekatkannya, tidak seperti awal ya. Ketika kakak menyalakan lilin ini, kakak akan mendekatkan korek apinya ke sumbunya, betul? Seperti itu sehingga menyala. Namun kali ini setelah dimatikan, kakak akan mencoba menyalakan lilin ini, tapi dari jarak yang agak sedikit lebih jauh dari biasanya. Apakah sumbunya akan kembali menyala? Kita coba ya. Baik, kalau begitu kakak akan coba tetap menyediakan. Tadi kita membutuhkan panas yang berasal dari korek api ini, ya. Lalu kakak akan meniup lilin tersebut dan menyalakan kembali. Apakah adik-adik melihatnya? Wah, ternyata bisa dinyalakan tapi dari jarak yang cukup jauh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melakukan percobaan. Melalui percobaan tersebut, kita tahu bahwa sekalipun apinya tidak dalam jarak yang dekat, namun api tersebut bisa tetap merambat karena ada 3 hal tadi. Ya, sama seperti kisah pegawai istana yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan hanya dengan sebuah perkataan saja. Tuhan tidak datang ke rumah pegawai istana itu hanya dengan sebuah perkataan tanpa menyentuh anak tersebut, namun anak pegawai istana tersebut akhirnya bisa sehat kembali adik-adik. Nah, adik-adik, begitu juga dengan mukjizat ya. Jadi mukjizat itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, jarak ya, ataupun keadaan manusia itu sendiri. Tuhan yang sanggup melakukan perkara tersebut. Baik, kita akan menutup kegiatan hari ini. Kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya ya. Ikuti Kak Priska berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh menjadi saksi, untuk kami boleh berdoa bagi teman-teman kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu ataupun keadaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, percaya dengan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini kegiatan kita. Bertemu lagi dengan kegiatan yang lebih seru lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kak Susan, Ya, itu kue yang dari Kak Priska enak banget loh. Kak Mati suka banget. Kak Susan suka nggak? suka dong, enak kan? Oh ya Kak Manti, sekarang kita mau dengerin dulu adik-adik kita yang bagi berkat. Oh iya ya. Yuk adik-adik kita dengarkan teman-teman kita yang mau bagi berkat. Ayat 23b. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus dan Yesus Tuhan kita. Halo teman-teman, aku mau bagi berkat. Jadi di awal bulan Desember, aku itu terkena COVID. Mamaku juga. Aku sedih banget. Tapi mama aku bilang ke aku kalau aku itu jangan bersedih. Tapi harus tetap bersyukur. Karena aku percaya kalau Tuhan akan menyembuhkan aku. Akhirnya kami harus isolasi mandiri. Puji Tuhan, Tuhan ngesediain rumah kosong buat aku sama mama aku selama 16 hari. Rumahnya dibersihin dulu baru kami tinggali. Selama 16 hari di sana, aku makan makanan sehat dan teratur. Aku makan vitamin, jus, buah, dan juga sayur dan lain-lain. Di sana juga aku selalu berjemur. Tuhan baik banget. Tuhan ngasih sinar matahari buat aku dan mama aku. Aku juga semakin dekat dengan Tuhan. Tiap pagi aku saat teduh dan baca firman. Tiap malam aku doa syafaat dengan mama aku. Setelah 16 hari, aku dan mamaku swab test kembali. Awalnya aku takut banget teman-teman. Tapi aku berdoa ke Tuhan supaya Tuhan kasih keberanian saat aku swab test. Setelah aku di swab test, kami harus nunggu selama 3 hari. Setelah menunggu selama 3 hari, puji Tuhan teman-teman, hasilnya negatif. Jadi kami bisa pulang, aku bisa ketemu lagi dengan papi dan adik-adikku. Teman-teman, Tuhan itu baik banget loh. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, juga kita sudah mendengarkan berkat dari teman-teman kita. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau membagikan berkat, adik-adik bisa hubungi kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, nanti sekarang waktunya kita berdoa. Kita menutup ibadah ya, tutup ibadah ya Kak ya. Yuk adik-adik kita berdoa, buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur karena Tuhan besar dan ajaib. Tuhan Yesus, Engkau yang terus memimpin kami untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ketemu lagi adik-adik dalam ibadah minggu depan. Dah.